Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, kami dari SMA IT Al-Ittihad Pekanbaru. Perkenalkan, nama Ana Zakia Nuraini Ma'ruf dari kelas 10 IPA. Perkenalkan, nama Ana Nesha Salfadila Ardeli dari kelas 10 IPA P. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Dewan Juri dan juga kakak-kakak panitia yang telah memberikan kami kesempatan sehingga kami masuk ke tahap finalis LKTI Unilag. Baiklah, kami akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Aplikasi limbah kulit jagung sebagai matriks pembuatan papan partikel dengan bahan perekat resin. Saya Nesha Salfadila Ardeli. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 hingga bab 3. Latar belakang penelitian kami adalah kebutuhan kayu yang tinggi tidak dapat mengimbangi peningkatan akan kebutuhan kayu setiap tahunnya, sehingga menyebabkan Indonesia mengalami kekurangan bahan baku kayu. Apalagi luas hutan Indonesia semakin berkurang sehingga produktivitas semakin menurun. Untuk mengatasi kekurangan kayu, maka diperlukan pencarian bahan pengganti kayu. Di sini alternatif kayu yang kami gunakan ialah jagung. Tanaman jagung merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia yang cukup banyak dikonsumsi. Selama ini jagung dimanfaatkan hanya buahnya saja, sedangkan kulitnya hanya sebagian kecil dijadikan sebagai bahan ternak. Banyaknya limbah kulit jagung dan kandungan kimia yang terdapat dalamnya membuat kulit jagung berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan baku dalam pembuatan papan partikel. Kami dari tim saintis muda berinovasi melalui penelitian yang berjudul Aplikasi limbah kulit jagung sebagai matriks pembuatan papan partikel dengan bahan perekat resin. Selanjutnya rumusan masalah. Apakah kulit jagung bisa digunakan sebagai pengganti kayu pada pembuatan papan partikel? Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan, mengedukasi masyarakat bahwa kulit jagung bukan lagi limbah yang harus dibuang, namun dapat digunakan sebagai pengganti kayu pada pembuatan papan partikel. Dan apa sih manfaatnya? Yaitu memberikan informasi tentang pemanfaatan kulit jagung sebagai pengganti papan dari kayu, sehingga kebutuhan akan kayu dapat diatasi dengan kulit jagung. Dan limbah kulit jagung di TPA akan berkurang. Lanjut ke bab 2. Di bab 2 terdiri dari kulit jagung, kayu, papan, dan resin. Di sini dapat kita lihat unsur selulosanya itu 42,31, lignin 12,58, abu 4,16, dan lainnya 40,95, kristalinitas 34,57. 95% sisa dari tanaman jagung masuk dalam kategori limbah alami, salah satunya kulit jagung. Kulit jagung mempunyai kekuatan tinggi, tahan gesek, tidak mudah terkontaminasi, tidak berbau, dan memiliki daya serap air yang relatif rendah. Selanjutnya kayu. Kekurangan bahan baku industri pengolahan kayu menyebabkan kemampuan produksi kayu memerlukan waktu lama, sehingga produktivitas pun menurun. Di sini dapat kita lihat terdapat unsur kayu dan juga unsur kulit jagung. Selanjutnya ialah papan partikel, sejenis produk komposit yang dibuat dari bahan berlignoselusa, diikat dengan bahan perekat dan ditempa panas. Pembuatan papan partikel dapat menggunakan selulosa serat tanaman, bukan kayu sebagai bahan baku papan partikel. Lanjut ke tahapan pembuatan papan partikel. Persiapan partikel, selanjutnya pemisahan partikel, selanjutnya pengeringan, pencampuran partikel dengan perekat, pembentukan lembaran, dan pengempaan panas. Dan yang terakhir adalah resin. Resin epoxy. Yang pertama, cairan organik dengan berat molekul rendah yang mengandung gugus epoksida. Yang kedua, memiliki 3 cincin yang mengikat 1 oksigen dan 2 atom karbon. Yang ketiga, katalis hardener polyester resin. Katalis yang sering digunakan sebagai media untuk mempercepat pengerasan cairan resin atau curing. Yang keempat, resin yang paling sering digunakan. Yang kelima, bersifat encer dan fluiditasnya baik.
Baiklah, saya Zakia Nuraini Ma'ruf. Saya akan melanjutkan presentasi bab 3, bab 4, dan bab 5. Bab 3 yang terdiri dari waktu dan tempat, alat dan bahan, rancangan penelitian, dan cara kerja. Waktu dan tempat, lokasi penelitian Laboratorium Kimia SMA IT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. Waktu penelitian 4 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020. Alat dan bahan. Alat ada neraka digital, blender, oven, cetakan, dan eakan. Bahan ada kulit jagung, lem epoxy jenis resin dan hardener, air, lem Fox jenis polikloropren. Rancangan penelitian ada 2, eksperimental dan konvensional. Konvensional yang terdiri dari persiapan kulit jagung, pembuatan serbuk, pencampuran dengan perekat, percetakan, dan pemanasan. Cara kerja. Persiapkan kulit jagung. Kulit jagung dikumpulkan sebanyak yang diperlukan. Kulit jagung dipotong menjadi kecil, dijemur hingga kering. Kulit jagung kering ditimbang. Kulit jagung kering di oven selama 30 menit. Pembuatan serbuk jagung. Kulit jagung kering di blender hingga halus. Hasil blender diayak agar lebih halus. Serbuk halus dan kasar dipisahkan. Pencampuran dengan perekat. Siapkan kulit jagung dengan konsentrasi 95-90-85 dalam bentuk persen pada 3 gelas beker. Tambahkan perekat lem epoxy jenis resin, lem epoxy jenis hardener, dan lem epoxy jenis polikloropren dengan konsentrasi 5-10-15 dalam persen dengan perbandingan komposisi 2:2:1 dalam bentuk persen tiap konsentrasinya. Pengujian sifat fisik pada partikel bisa dilihat dalam slide ini. Bab 4 yang berisikan hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa kulit jagung dapat digunakan sebagai pengganti kayu dalam pembuatan papan partikel dengan menggunakan perekat. Papan kulit jagung yang dihasilkan dapat dilihat pada gambar. Yang kedua, hasil analisa pengembangan tebal dapat dihitung dengan persamaan persen pengembangan tebal sama dengan D2 dikurang D1 per D1 dikali 100%. Persen pengembangan tebal sama dengan 2,1 dikurang 2 per 2 dikali 100%. Dapat dihasilkan pengembangan tebal sama dengan 5%. Yang ketiga, hasil analisa daya serap air dapat dihitung dengan persamaan persen daya serap air sama dengan W2 dikurang W1 per W1 dikali 100%. Persen daya serap air sama dengan 297,37 dikurang 257,90 per 257,90 dikali 100%. Dapat dihasilkan daya serap air sama dengan 15%. Yang keempat, hasil analisa kekuatan rekat internal dapat dihitung dengan persamaan P per A, di mana P sama dengan beban maksimum, A sama dengan luas bidang 12,77 dikali 14,3 meter. Diberikan beban berupa 35 batu paving block dengan berat rata-rata satu batu 2,5 kg. Maka total beban 35 dikali 2,5 sama dengan 87,5 kg. Sehingga diperoleh kekuatan rekat internal sama dengan 87,5 181,6 sama dengan 48,2%. Mari kita bandingkan dengan standar mutu papan partikel. Sifat papan partikel ada 3, pengembangan tebal, daya serap air dalam persen, kekuatan rekan internal. Pengembangan tebal, standar mutu papan partikel kurang dari 12, hasil penelitian mendapatkan 5. Daya serap air dalam bentuk persen, kurang dari 14, hasil penelitian 15. Kekuatan rekan internal, standar mutu papan partikel lebih dari 1,5. Hasil penelitian mendapatkan peroleh 48,2. Hasil pengujian sifat fisik papan kulit jagung diperoleh hasil yang baik. Bab 5 yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan, limbah kulit jagung dapat digunakan sebagai pengganti papan partikel dari kayu. Kebutuhan akan kayu bisa dipenuhi dengan limbah kulit jagung. Yang ketiga, hutan akan lestari karena manusia sudah menemukan alternatif pengganti kayu, yaitu dari limbah kulit jagung. Saran, pemerintah, perusahaan dan instansi lain membantu dalam mencari alternatif pengganti kayu dengan memanfaatkan limbah seperti kulit jagung, pelepah sawit, tebu, dan lain-lain.